الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. 5 dekade lalu, tempat ini hanya hutan rimba yang sunyi. Namun, di balik sunyi itu, sekelompok orang datang dengan tekad yang sama, mencari hidup yang lebih baik. Saya datang ke sini sekitar tahun 76. Saat itu saya baru berumur 2 tahun. Dibawa merantaulah ke sini sama orang tua. Sejak itu saya berkehidupan dengan orang tua saya, bercocok tanam, membuka lahan, sama seperti pendatang-pendatang yang ada di Padaguar. Mereka datang ke sini atas dasar mereka sendiri yang datang membuka lahan, dijadikan ladang, tempat mereka bercocok tanam, dijadikan lahan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka datang dari berbagai daerah, membawa cerita dan harapan. Mereka datang untuk membuka lahan, merambah hutan, dan mulai berladang. Tanpa mereka sadari, tanah yang mereka olah adalah tanah tada hujan. Tanah yang tak selalu memberi hasil. Rata-rata kalau kita lihat wilayah Kecamatan Sambelia ini adalah wilayah tada hujan. Ada beberapa desa yang memang sumber airnya ada, tetapi kayak kita di Padaguar ini kita tidak punya sumber air yang bisa mengalirkan untuk pertanian, sehingga kita mengharapkan bisa bercocok tanam hanya di musim penghujan. Di tengah keterbatasan penghidupan, Desa Padaguar diberikan sebuah berkah dari keberagaman. Pada tahun 1970, sekelompok Tentara Nasional Indonesia dengan berbagai latar belakang suku dan wilayah ikut ambil bagian dan memberi harmoni. 1278. Ini nama bapak-bapak almarhum Transa. Nama saya Suyanto Suladi, putra dari Purnawirawan Angkatan Darat yang bertempat tinggal di Transat. Transat itu dari singkatan Transmigrasi Angkatan Darat, ya, yang ditempatkan di areal sini sebanyak 50 kakak. Salah satunya orang tua saya, namanya Suladi almarhum. Senang ini ada lampu itu luar biasa. Pengunjung sering. Nah, kebetulan bapak-bapak pejuang 45 ini kan bermacam-macam agama. Ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Kristen. Pertumbuhan jumlah penduduk dan kondisi lahan yang tak sepenuhnya bersahabat membuat masyarakat menginvasi wilayah pesisir. Sebagian yang memiliki pemahaman datang dengan membangun harmoni dengan alam. Namun, sebagian yang masih dengan keterbatasan justru menjadi ancaman bagi alam. Kalau dulu masih terlalu minim sekali mencari kehidupan. Karena pertama, kebun itu mengharapkan hujan, tada hujan, turun hujan baru bisa tanam. Jadi menunggu hujan tanam gitu. Maka ada yang nelayan kecil-kecilan, begitu saja kehidupannya. Jadi selain itu berjualan lah sedikit-sedikit di pinggir jalan. Itu kehidupan yang pokok. Sangat sulit untuk kehidupan kita, sehingga fokusnya di pesisir mereka. Bercocok tanam, bertani itu adalah, saya bilang, sampingan. Yang fokus adalah membakar kapur, untuk membakar karang untuk dijadikan kapur.
Desa Padat Buar berada di Kecamatan Sambelie, Kabupaten Lombok Timur. Desa yang baru berusia 13 tahun ini berada tepat di tepian pesisir pantai, kawasan timur laut Pulau Lombok. Desa ini dikenal dengan kekayaan alam yang luar biasa dan dibingkai oleh gugusan pulau kecil nan indah. Dulu tahun 2006 ini menjadi salah satu daerah perlindungan laut di Kabupaten Lombok Timur. Termasuk ini Gili Kondo, Gili Petagan, dan Gili Bidara. Nah, untuk potensinya memang di sini ada 3 ekosistem pesisir yang ada padang lamun, ada mangrove, dan ada terumbu karang. Sayangnya, di saat ladang tak menjanjikan, ketika ekonomi menjadi desakan, laut yang seharusnya menjadi harapan, perlahan masuk dalam ancaman. Memang dulu sejarahnya pantai utara Lombok Timur ini memang dia rawan dengan kerusakan lingkungan, terutama yang terumbu karang. Memang di sini ada dulu usaha kapur bangunan, ambil karang, kapur bangunan, sehingga terjadi bleaching ya, pengerusakan karang. Ya, kalau dulu kan kita sebelum ada wisata ini kita menggali karang itu untuk dibakar menjadi kapur dia. Untuk yang di rumah-rumah itu. Hari berapa baik? Kalau sehari itu bisa dapat 2 truk sehari. Ya, karang. Satu orang, Pak. Dibakar, dan setelah dibakar itu kan dia jadi bahan rumah. Memang dia merasa salah mencari itu, tapi tidak ada lain kan. Kehidupan itu tidak ada lain. Saking sepinya. Iya, tidak ada. Itu yang dia lakukan. Dia pasang buat tumpu pembakaran di sini, nebang kayunya di sebelah-sebelah sekitar itu. Pokoknya itulah seperti yang kelakuan. Jadi bisa gundul di daerah tempat pembakaran karang itu, kapur namanya, keran itu nggak kosong sekali. Tapi sejak tahun 91 ada penertiban yang tidak boleh lagi kita ngambil karang untuk dijadikan kapur. Itu aturannya pemerintah. Karena sebab kita mengambil karang, jadi banyak terjadi abrasi. Sehingga ditertibkan oleh pemerintah tahun 91 semua yang punya tungku kapur di pesisir pantai dirusak. Masyarakat sempat berada dalam kebingungan karena harus berhadapan kembali dengan alam yang tak mudah untuk ditaklukkan. Desakan ini membuat salah seorang dari mereka justru tersadar dan memilih menjadikan alam sebagai teman dan masa depan. Ada salah satu tokoh masyarakat kita punya pemikiran yang udah maju. Mereka berpikir ke depannya tidak mungkin batu karang ini akan terus bisa menjamin kehidupannya. Akhirnya mereka punya solusi untuk mencoba membuat lapak dulu, seperti warung kecil, terus parkir untuk dijadikan tempat tongkrongan dulu. Nah, itu kami kan dulu kebetulan dijadikan pengurus AMPI, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, tahun 86. 87, 88 itu kami bersih-bersih di sini aja, di lingkungan dusun Ransart ini. Bersihkan ini kok tembus ke pantai, kebetulan rumah kita di pinggir jalan, di pinggir pantai, itu kok potensi. Saya lihat airnya jernih, terus landai. Saya ingat, dulu kita hidup di Bali seperti ini, airnya disanur. Terus saya lihat ada gili-gili di sana gitu.
Pantai Gili Lampu menjadi tempat wisata pertama yang dibangun dengan kesederhanaan, dengan apa adanya kondisi alam yang tumbuh bersama kesadaran, meski dengan masih banyaknya keterbatasan. Terus saya lihat ada gili-gili di sana gitu. Nah, di sana unik setiap kita gotong royong mulai jam 3 itu sampai menjelang maghrib, di sana ada kehidupan lampu nyala hidup. Nah, di sana saya sama Pak Camat, sama bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat Sambilia, karena kita desa Sambilia dulu, bukan desa Padaguar. Kok ada kelihatan lampu? Nah, itu kita semangat untuk membuat wisata. Taman wisata Gili Lampu udah mulai kita ya pelan-pelan kita ikuti semboyan kita bersama Pak Camat almarhum, tokoh-tokoh masyarakat di Sambilia. Jadi waktu itu memang bapak kita dari awal mau merintis pariwisata itu dia langsung nanam pohon, Pak. Nanam pohon, jadi pohon itu sampai sekarang. Jadi pohon-pohon yang ada ini warisan bapak-bapak veteran kita dulu. Ini yang membuat kita dari kecil sampai tua kemarin gotong royong merambas, buka wisata itu awalnya. Banyak hambatannya, kekurangan kita termasuk kekurangan kita seperti satu contoh seperti dulu dibilang gazebo tidak ada, terus penyebaran melalui media dulu tidak ada, terus hanya segelintir yang datang hanya lokal-lokal ya antar desa ke desa gitu. Awik-awik. Nah, mumpung kita Di tengah upaya menata masa depan di atas hamparan pasir yang kini menjadi rumah harapan, masyarakat desa Padaguar kembali dihadapkan pada ancaman yang jauh lebih besar, yang secara nyata mengancam kehidupan di tengah lautan. Cuma nanti besok pagi dasar kita untuk pencegahan mereka itu walaupun dia tidak menggunakan besar, tapi tempat operasinya, wilayah operasinya itu yang kita turunkan karena di situ tempat wisata. Dari ancaman dulu ya itu salah satu tuh yang sampai sekarang kita itu masih kita jaga itu kayak pengebom sama potasium yang menggunakan kompresor sama pengambilan ikan hias. Kalau pengebom itu biasanya jalan dia jam 5 pagi itu dia jalan. Nah, nanti dia nunggu ikan kumpul dulu. Nunggu ikan kumpul, lokasinya di mana, nanti setelah ikan kumpul itu baru dia boom. Seperti itu. Dan kalau yang nyelam pakai kompresor ini dia datangnya jam 5 sore, dia nunggu sampai malam. Nah, itu pun dia nunggu airnya harusnya teduh, baru dia bisa turun. Ada juga namanya madak. Ada. Nah, kalau madak itu dia nunggu air kering, nanti dia jalan di atas koral itu, di atas karang. Nah, dia mencari kerang, menggali kelanar, dan juga sejenis-jenis itulah. Dia sengaja injak. Memang sengaja, Pak, untuk mencari kerang-kerang itu. Karang-karang itu mati, keinjak dan patah semua. Wah, itu jadi PR kita juga ya. Nah, di sini tidak ada sampan seperti ini, tidak ada. Tidak punya sampan apa-apa. Jadi kita hanya lihat bengong dari pinggiran itu aja. Mereka tahun itu 80-an itu. Dari segi impannya aja sudah salah ini. Ini siput yang sangat kita lindungi nih. Ini makro-makro yang kayak begini. Ini sangat berharga, Pak, ini. Saya tahu ini mahal dan berharga. Tetapi kenapa kita biarkan ini berkembang biak di sini? Karena ini yang kayak begini nih yang kita cari ini. Nah, sekarang kalau kita melakukan
penangkapan seperti Bapak dengan cara begini, tidak lama kemudian akan kena. Ceruk kehidupan yang mulai terbuka dari sektor pariwisata membuat masyarakat sadar bahwa kekayaan lautan tak cukup jika hanya ditata pada barisan pesisir. Akan tetapi juga harus diselami dan diarungi hingga ke jantung terdalamnya. Perintah atau undang-undang ya, insya Allah mungkin saya akan jaga juga. Oke, terima kasih. Saya juga saya maafkan. Besok tidak ada lagi seperti ini. Kalau terjadi lagi, Saya minta hari ini mungkin sore saya pulang. ya tidak apa-apa. Pokmaswas pada dasarnya dulu berasal dari namanya kelompok pengawas perikanan laut yang berubah menjadi Pokmaswas atau kelompok pengawas dari masyarakat. Yang khususnya kita di Padaguar, Pokmaswas Petrando. Ya, jadi dia memberikan informasi, memberikan edukasi ke kita, bagaimana langkah-langkah kita untuk koordinasi dengan berbagai pihak. Kita sering diskusi sama teman-teman Pokmaswas. Berawal dari sebuah program pengawasan terhadap perikanan laut yang dibentuk pada tahun 2010, pemerintah kemudian mendorong kelompok yang lebih terbuka pada tahun 2016 dengan menjadikan masyarakat sebagai pemain utamanya. Pak ya, kita minta maaf ya Pak dalam rangka penangkapan yang begini. Jadi kan kita tidak tahu di sini bahwa pulau ini dilindungi. Jadi kita tidak tahu, makanya kita ke sini operasinya dalam penangkapan udang ronggeng. Nah sekarang kita sudah tahu ini, kita minta maaf dan tidak akan lagi mengulangi ke sini lagi. Bahkan teman-teman akan saya kasih tahu bahwa di sini dilarang dalam penangkapan udang ronggeng. Dilindungi. Nah, Pak, ini tempat wisata. Terus kalau masalah mancing, rawe itu tidak masalah. Nah, makanya kita kalau ngerawe ke sini mancing itu tidak dilarang. Itu aja Pak. Kita minta maaf. Untuk mobil 5.000. Oh, 5.000. Ya. Setelah Pokmaswas ini lama berjalan, lingkungan laut kita sudah aman. Kita punya peningkatan yang lebih lagi seperti di Gili Lampu sama Purwakarya. Di situ ada banana boat sama Donald boat di situ untuk menyambut tamu-tamu kita gitu. Dan kedua di situ kita ada namanya trekking mangrove juga. Saat ini masih berjalan yang kita kerjakan. Dulu lapaknya belum, sekarang lapaknya alhamdulillah khususnya di Purwakarya. Di situ kita kemarin ada dapat bantuan dari Dewan juga sekitar 40-an lapak lah, warung lapak. Jadi itulah yang membuat kita bangga dengan wisata yang ada di Desa Padaguar. Kita dikenal di mancanegara, pulau kita ini sekarang sudah meluas di internasional. Bahkan dulu bule belum ada, sekarang bule sudah mulai bergondong-gondong masuk ke desa kita ini.
sekarang begitu sudah masuk Dewi Bahari itu, di situ kita mulai diperkenalkan dengan adanya wisata modern. Satu contoh seperti diving. Kebetulan saya juga pemandunya. Cara memandu untuk snorkeling gitu. Cara kita pokoknya besar lah manfaatnya. Saya rasa kalau untuk lebih meningkatkan wisata ini, terutama jalan kita. Kalau jalan kita sudah lebar, hot mix-nya bagus, mungkin ya, dan penerangan di pinggir jalan. Makanya kami di sini bingung. Ada beberapa pembangkit kita di sini kok masih saja kita gelap. Ya, terutama industri ini, mohon maaf. Kalau bisa semakin terjaga, terus limbahnya tidak menyebar ke sana kemari, mungkin ya. Sekarang percuma kita promosikan kan, kita punya wisata kalau itu tidak ditingkatkan, ya percuma saja ya. Every girl is need a validation. Yeah, feel good.